Perkenalkan, nama saya Made Yunanda, saya dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan materi koloid. Pengertian koloid. Koloid merupakan campuran antara larutan dan suspensi, yang artinya koloid krisis larutan, namun juga bukan suspensi. Campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nm terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Jenis-jenis koloid. Larutan terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan pelarut. Begitu juga dengan koloid. Koloid terdiri dari dua komponen, yaitu zat terdispersi dan medium pendispersi. Berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersi, sistem koloid dibagi menjadi 8. Sifat koloid. Sifat koloid yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel dari larutan lebih kecil dari partikel koloid, karena partikel koloid lebih besar dari larutan, sehingga berkas cahaya bisa dihamburkan. Sifat yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid. Hal ini dapat kita lihat hanya dengan mikroskop ultra, alias tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Partikel ini bergerak acak karena adanya tumbukan, sedangkan pada suspensi tidak ditemukan gerak coklat karena partikel terlalu besar, sedangkan pada larutan terjadi gerak coklat karena partikelnya kecil namun tidak dapat teramati dengan mikroskop ultra. Yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi, proses penyerapan. Biasa yang diserap itu adalah ion-ion oleh partikel koloid. Hal ini terjadi karena luasnya partikel koloid itu cukup besar, sehingga ion-ion itu bisa menempel di permukaan, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Karena koloid mampu menyerap ion-ion, maka koloid bisa sesuai dengan muatan ion yang diserap. Selama koloid bermuatan, maka koloid ini tidak akan menggumpal karena muatan ion-ion yang sejenis tersebut akan saling menolak. Yang keempat, ada koagulasi koloid. Koagulasi koloid adalah proses penggumpalan partikel koloid karena koloid bermuatan. Jika memuat muatan yang akan terjadi jika menolak sehingga tidak akan menggumpal. Namun, lain komentar, muatan koloid dinetralkan sehingga tidak ada lagi tolak-menolak, sehingga koloid saling menyatu atau berkelompok sehingga terjadi koagulasi. Yang kelima, dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu dengan menggunakan membran semipermeabel. Ketika dialirkan udara, koloid akan mendorong ion akan keluar karena ukuran ion-ion pengganggu tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil. Sedangkan koloid karena ukurannya lebih besar sehingga tidak dapat menembus membran semipermeabel
permeable. Proses ini diterapkan dalam dunia nyata, yaitu cuci darah. Kenapa nama proses cuci darah itu namanya hemodialisis? Yang keenam adalah elektroforesis, adalah gerakan koloid dalam medan listrik. Koloid bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan, di mana pada elektroforesis kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut anoda. Yang ketujuh adalah koloid liofil dan liofob. Pada jenis-jenis koloid, kita telah mengetahui bahwa salah satu jenisnya adalah sol, di mana sistem koloid sol merupakan jenis zat terdispersinya padat dan mediumnya cair. Secara umum, sol itu dibagi menjadi dua, yaitu liofil dan liofob. Sol liofob adalah antara partikel zat terdispersinya tidak dapat menarik mediumnya atau tidak terjadi interaksi, sifatnya cenderung encer. Sedangkan sol liofil adalah partikel zat terdispersinya suka atau dapat menarik mediumnya. Hal ini terjadi karena antara partikel zat terdispersi dan mediumnya terjadi interaksi atau tarik-menarik yang biasanya terjadi akibat ikatan hidrogen. Sifatnya lebih kental dari liofob, sehingga ukuran partikelnya lebih besar, sehingga gerak coklat pada liofil tidak besar. Yang kedelapan, koloid pelindung. Sol liofil dapat digunakan sebagai koloid pelindung terhadap sol liofob, di mana partikel-partikel sol liofil akan mencoba melindungi sol liofob, sehingga meskipun demikian ada larutan elektrolit. Sol liofil akan melindungi liofob dari pelaksanaan koagulasi. Pembuatan klorofil. Kita tahu bahwa koloid berada di antara larutan dan suspensi, di mana ketiganya dibedakan dari ukuran partikelnya. Karena koloid berada di tengah, maka koloid bisa dibuat dari larutan dan juga dibuat dari suspensi, di mana dari proses pembuatan koloid ini dibagi menjadi dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Yang pertama, kondensasi. Kondensasi adalah proses pembuatan koloid dari larutan, di mana dalam kondensasi ini dibagi menjadi dua lagi prosesnya, yaitu secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, prosesnya berupa mengubah pelarut, sedangkan secara kimia, reaksi kimia seperti reaksi redoks, reaksi oksidasi, dan reaksi reduksi. Reaksi hidrolisis direaksikan dengan udara. Reaksi dekomposisi rangkap atau reaksi substitusi yang biasanya. Yang kedua, dispersi. Dispersi adalah proses pembuatan koloid dari suspensi. Dari partikel yang lebih besar diubah menjadi partikel yang lebih kecil. Proses penyebaran ini juga dibedakan menjadi tiga, yaitu secara mekanik dan secara peptisasi. Yang pertama, secara mekanik, prosesnya yaitu digerus atau ditumbuk untuk mengecilkan partikel dan kemudian ditambahkan media berupa zat cair yang panas. Yang kedua, secara peptisasi, yaitu menambahkan ion yang sejenis dalam suatu endapan. Yang ketiga, pada busur berdia atau berdik, prinsipnya adalah mengalirkan arus bertegangan tinggi.
kedua buah elektroda, di mana elektroda tersebut harus logam dan tercelup pada suatu medium, yaitu udara. Sekian dari penjelasan saya. Dari materi koloid tersebut, saya ucapkan terima kasih.